ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun, dan para ikhwatal iman, para asatidzah, masyayikh yang kami cintai, kami hormati, para peserta kaderisasi ulama Dewan Dakwah, dan juga para pemirsa, pendengar Kalam TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, innan nafsa, ya, bahwasanya perkara jiwa itu merupakan perkara yang sangat penting yang mendapatkan perhatian utama dalam ajaran agama kita. Hampir setiap kita mendengar khutbah atau ceramah dari para dai, para mubalik, para kiai, habaib, ya, kita sering mendengar sisipan doa yang terkandung dalam muqaddimah atau pembukaan itu. Yang tidak lain itu adalah sebuah at-ta'assi, suri tauladan dari khutbatul hajah. Khutbatul hajahnya Rasulullah SAW, ya, sebagaimana tadi kami bacakan, ya. Ada dua hal yang senantiasa Rasulullah SAW doakan, ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat ketika hendak berkhutbah dalam kesempatan apapun, ketika di masjid, mau di acara apapun, ya, senantiasa untuk memulai setiap pembicaraan itu dengan khutbatul hajah. Di antaranya adalah memohon doa kepada Allah agar terhindar dari syurur anfusina, keburukan an-nafs, ya, yaitu jiwa. Bahwasanya dalam jiwa seseorang itu ada kecenderungan berbuat syar atau keburukan, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari keburukan jiwa itu yang akan melahirkan sayyiatul a'mal, ya, keburukan-keburukan amal perbuatan yang tentu akan mendatangkan ukubah atau hukuman yang tentu saja kita semuanya berlindung darinya. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, sore hari ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Pendidikan Jiwa, ya, atau kalau dalam bahasa kita, bahasa Arab, ya, itu Tazkiyatun Nafs, yaitu judulnya Pendidikan Jiwa, Terapi Spiritual Manusia Modern, buah karya ilmiah seorang dai, seorang alim, itu guru kita semuanya, Dr. Kiai Haji Ahmad Alim Hafizahullah Ta'ala. Ya. Pada sore ini kita akan membedah buku ilmiah dari beliau, Ustaz Alim Hafizahullah Ta'ala, yang pada kesempatan ini akan sama-sama dibahas, dikaji bab-bab yang ada dalam kitab tersebut oleh para calon ulama, ya, 13 calon ulama Dewan Dakwah, ya, yang saya akan bacakan nama-namanya. Adalah yang pertama ada Ustadz Dian Okaputra yang nanti akan membahas atau mengupas bab pertama tentang krisis makna. Yang kedua kemudian disambung oleh Ustadz Bahrum Subagya, MPD. Tadi Ustadz Dian MSY, Master Syariah, ini Master Pendidikan. Ustadz Bahrum menjelaskan tentang bagaimana definisi pendidikan jiwa. Ya, ini termasuk tinjauan teoritis pendidikan jiwa. Kemudian juga berikutnya Ustadz Muhammad Hanif, ya, MPD, menjelaskan tentang tujuan pendidikan jiwa. Kemudian untuk kurikulum pendidikan jiwa akan dibawakan oleh Ustadz Askar Fatahuddin, ME, ya, Master Ekonomi, ya. Kemudian ada lagi
tentang evaluasi pendidikan jiwa, bukan oleh Ustadz Agusman ME. Kemudian bab yang ketiga yaitu tentang konsep manusia menurut Ibnu Jauzi, akan dibawakan oleh Ustadz Heri Purwanto MA. Kemudian makna dan tujuan pendidikan jiwa oleh Ustadz Madeni. Ustadz Madeni ya, semuanya di sini master ya, Masya Allah. Para asatidzah yang akan membahas bedah buku kali ini. Ya, kemudian ada Ustadz Syahrul juga menjelaskan tentang kurikulum pendidikan jiwa, metodologi pendidikan jiwa menurut Ibnu Jauzi. Kemudian masih dalam bab 3, evaluasi pendidikan jiwa oleh Ustadz Ali Abdurrahim. Ya. Bab 4, pendidikan jiwa menurut perspektif sufi ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Juang MA. Kemudian perbandingan pendidikan antara pendidikan jiwa antara Ibnu Jauzi dan Sufi oleh Ustadz Abdul Hakim MPD. Kemudian solusi krisis spiritual manusia modern pada bab ke-6 itu oleh Ustadz Mutmakin. Ya, semua pembicara atau yang akan membedah buku ini akan menyampaikan materinya selama 5-7 menit. Baik, pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada dan para jamaah, para asatidzah semuanya, kita akan langsung ya membahas, memulai bedah buku pada sore hari ini. Ya. Kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk bab pertama kita berikan kesempatan kepada Ustadz Dian untuk menyampaikan materinya. Silahkan, jazakumullah khairan. Baik, terima kasih kepada host Ustadz Ganang Prihatmoko yang berikan kesempatan kepada Ana untuk membahas pertama kali bab yang berjudul Pendidikan Jiwa Terapi Spiritual Manusia Modern karya Dr. Kiai Haji Ahmad Halim LCMA. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak Ibu yang dimanapun berada, semoga kita dalam lindungannya dan selalu dikuatkan keimanan kita dan kesehatan kita dalam mengawal aktivitas-aktivitas yaumiyah kita, dan sehingga kita diberikan amanah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga menjadi predikat yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak Ibu yang mati Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya dapat amanah dalam bab 1 krisis makna. Ini sangat luar biasa sekali, karangan dari Dr. Haji Ahmad Halim MA. Dalam bab pertama ini berisi tentang kegelisahan beliau, berisi tentang kekhawatiran, keprihatinan beliau sebagai seorang penulis dalam melihat arah makna sebenar kehidupan ini. Dan dia merasakan bahwa ada yang kurang dari arah kiblat kita pada hari ini, umat muslim. Dan ini sangat luar biasa sekali. Dalam ceritanya, ini merupakan disertasi beliau dan disebut dengan masterpiece beliau. Bahkan penguji beliau salah satunya itu Profesor Ahmad Tafsir memberikan apresiasi yang sangat luar biasa dalam karya beliau ini. Di bab pertama ini beliau menjelaskan tentang keprihatinan beliau tentang umat Islam pada hari ini. Mau dibawa kemana arah kehidupan kita sebagai seorang muslim yang notabene pada hari ini telah berkiblat kepada negara-negara barat yang cenderung negatif dan amoral. Maka dari itu judul bab pertama itu beliau sematkan dengan judul krisis makna. Keprihatinan penulis tersebut beliau sampaikan dalam bab 1 ini. Kemudian yang menjadi sangat luar biasa adalah beliau sangat luar biasa sekali dalam paragraf per paragraf selalu mencantumkan sumber referensi. Setiap paragraf yang beliau tulis, beliau mencantumkan dari mana referensi tulisan itu berasal. Ini sangat-sangat apresiasi sekali. Berarti beliau memberikan ruang yang sangat luas dalam literasi beliau, dalam keilmuan beliau, baik itu menulis dan membaca. Dan ini merupakan karya yang sangat luar biasa. Dan yang sangat luar biasa sekali, referensi yang beliau bukan hanya dari
atau para pemikir muslim saja, tetapi juga para orientalis dan taris karya beliau juga orientalis barat beliau cantumkan. Di sini ada Marvin Perry, kemudian ada karya Hamka, kemudian orientalis Asad, Nur Hamzah, Profesor Ahmad Tafsir, dan Roger. Beliau kumpulkan semua. Beliau memberikan arah bahwa semua referensi-referensi tersebut mengacu kepada kekrisisan dan kekhawatiran umat Islam tentang kiblat mereka pada hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bicara masalah referensi. Dari bab 1 ini, dari halaman 1 ke halaman 28, itu saya melihat ada 82 referensi yang beliau cantumkan. Ini sangat luar biasa. Dan ini referensi-referensi beliau kumpulkan. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena per paragraf beliau cantumkan dari mana sumbernya. Setiap paragraf memiliki referensi masing-masing. Nah, yang menjadi soalannya adalah tentu buku ini di bab 1 ini tidak luput dari kesempurnaan. Pasti ada kritik motivasi kita sebagai penulis. Nah, masukan beliau saya lihat tidak mencantumkan isi beliau atau kekhawatiran beliau juga. Beliau tidak mencantumkan apa kekhawatiran beliau, semua referensi pada para pemikir dahulu. Kita harus baik, Afwan, mati ya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi terakhir ini sedikit lagi kritikan lagi yang terakhir ya. Ini tadi kita masukkan berharap penulis bisa mencantumkan ide besar beliau dalam bab pertama ini. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat luar biasa sekali ketika beliau memberikan pendapat juga tentang bab pertama ini, tentang krisis makna yang terjadi pada hari ini. Kemudian yang satu tulisan yang saya sangat dapatkan dari tulisan baik, Afwan. Oke, terakhir ini bahwa dunia Islam pada hari ini mengalami kekhawatiran dan kita berharap kekhawatiran itu tak berlarut-larut. Kemudian beliau memberikan solusi tentu dalam bab-bab selanjutnya yang akan dibacakan atau yang akan diulas oleh para asatidz yang selanjutnya. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator Ustadz Ganang. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Dian yang sudah telah menyampaikan tadi materinya dan pembukaan ya, bagaimana menjelaskan tentang krisis makna, yang ini adalah sebuah kegelisahan hati seorang penulis ya, atau mu'alif kitab ini yang sudah dipaparkan bagaimana tadi yang akhirnya mendorong untuk menuliskan sebuah karya ilmiah yang menjadi masterpiece-nya beliau ini. Baik, langsung saja kita sambung ke penjelasan berikutnya. Kepada Ustadz Bahrum Supyadja, waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Yanang ya telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan membahas definisi pendidikan jiwa dan landasan teologis pendidikan jiwa. Di bagian kedua ini, penulis mendefinisikan pendidikan. Ya, beliau itu memulai dengan mendefinisikan pendidikan, mendefinisikan jiwa, dan juga mendefinisikan dari pendidikan jiwa tersebut. Dalam pembahasan definisi jiwa, ya, penulis mengurai secara mendalam satu persatu makna pendidikan dan jiwa secara etimologis ataupun terminologis. Dalam mendefinisikan pendidikan, penulis banyak mengutip makna pendidikan dari berbagai tokoh pendidikan. Tadi yang sudah disebut, beliau banyak mengambil tokoh-tokoh nasional maupun internasional. Selain itu juga, penulis juga menyoroti makna pendidikan dalam konteks Islam yang memiliki beragam makna, di mana dalam Islam pendidikan memiliki banyak makna, diantaranya at-tansiyah, al-islah, at-ta'dib, at-tahdib, at-tajhir, at-tazkiyah, at-ta'lim, as-siyasah, al-irsyad, wa nasihah, al-akhlaq. Itu beliau jelaskan satu persatu makna dari setiap kata tersebut. Adapun pendidikan jiwa atau nafs, beliau mendefinisikan ya bahwa jiwa itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Beliau melihat dalam aspek kajian filsafatnya, psikologi, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, dan juga ilmu hadis. Lalu beliau juga menjelaskan interrelasi antara nafs, ruh, qalb, dan akal. Menurut beliau, istilah-istilah tersebut cukup rumit disebabkan kemiripan yang hampir serupa, tetapi tidak sama. Beliau mengungkap setiap makna tersebut dari pendapat para sahabat dan para ulama yang otoritatif di bidangnya. Nah, terakhir beliau menjelaskan mengenai pendidikan jiwa. Apa yang dimaksud dengan pendidikan jiwa? Ya. Beliau pertama-tama mengambil beberapa pendapat. Setelah itu beliau menyimpulkan bahwa yang dikatakan dari pendidikan jiwa itu adalah pendidikan jiwa menggunakan berbagai istilah menurut beliau. Di antaranya adalah menyucikan jiwa, tazkiyah an-nafs. Ada juga introspeksi jiwa, hisab an-nafs. Ada juga memurnikan jiwa, tadhibul an-nafs. Lalu pembersihan jiwa, tadhirun nafs, mengosongkan dan menghiasi jiwa, takhliyah dan tahliyah. Lalu pembebasan jiwa, tahril an-nafs, pendidikan jiwa, tarbiyah an-nafs. Ada juga tarbiyah nafsiyah, pendidikan jiwa juga ya. Tarbiyah ruhiyah, pendidikan ruh. Ada juga riyadatun nafs, latihan jiwa. Ada juga mujahadatun nafs, memerangi jiwa. Dan tazkiyatul qalb, membersihkan hati. Itu di antara makna pendidikan jiwa. Nah, sedangkan yang dimaksud dari pendidikan jiwa dalam istilah modernnya, ya, ada yang namanya pendidikan hati, pendidikan rohani, kecerdasan rohaniah, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, multiple intelligence, manajemen kalbu, dan beragam istilah lainnya. Dan kesimpulan dari makna pendidikan jiwa itu menurut beliau adalah sebuah proses pendidikan yang dilakukan dalam rangka melatih jiwa, mujahadatun nafs, yang diawali dengan mengosongkan diri, takhliyah an-nafs, dari maksiat dan sifat-sifat tercela, kemudian menghiasinya, tahliyah an-nafs, dengan amal soleh dan sifat-sifat terpuji, agar selalu tunduk dan patuh kepada Allah demi terwujudnya akhlak al-karimah. Jadi ada 4 istilah yang beliau gunakan ya. Pertama adalah mujahadatun nafs, melatih jiwa dengan cara takhliyah an-nafs, mengosongkan diri dari segala kemaksiatan dan sifat-sifat tercela, lalu melakukan tahliyah an-nafs, menghiasi jiwa itu dengan amal soleh dan sifat-sifat yang terpuji, agar nanti hasil akhirnya adalah akhlak al-karimah. Ya. Adapun landasan teologis pendidikan jiwa, menurut beliau, yaitu tauhid. Ya, yang menjadi landasan pendidikan jiwa ini adalah tauhid, yang menjadi
landasan utama dalam mendidik jiwa. Tanpa landasan tauhid, bangunan pendidikan jiwa tidak akan pernah berdiri kokoh, karena tauhid adalah akar yang menghujam ke bawah, yang mendasari berdirinya bangunan-bangunan jiwa beserta penopang-penopangnya. Sebaliknya menurut beliau, syirik itu lawan dari tauhid, tidak mampu mendasari jiwa dalam meraih bangunan-bangunan dirinya, karena syirik berasal dari akar yang lemah, yang mudah tercerabut, sehingga tiada satu bangunan pun yang mampu berdiri dan bertahan di atasnya. Hal ini beliau ambil dari surat Ibrahim ya, ayat 24 sampai 27. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai makna dari pendidikan jiwa dan landasan teologis pendidikan jiwa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi yang disampaikan Ustadz Bahrum ya, jazakumullah khairan. Ustadz Bahrum tadi menjelaskan tentang landasan teologis dari pendidikan jiwa dan definisi dari pendidikan jiwa ya, tentang tahliyah dan takhliyah ya. Bagaimana menyucikan jiwa kemudian mengisi jiwa itu dengan spirit ya, spiritual, makna-makna spiritual yang insya Allah kita akan dapatkan penjelasan lebih detail lagi dengan mendengarkan paparan berikutnya tentang tujuan pendidikan jiwa oleh Ustadz Muhammad Hanif MPD. Kami persilahkan. Ya, 5 menit ya Ustadz ya. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam buku ini Dr. Muhammad Alim ya, dalam menjelaskan tujuan pendidikan ini, beliau yang pertama memaparkan tentang tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ibnu Asyur. Kemudian yang kedua, beliau mengambil juga tentang pendapat Ali Abdul Halim Mahmud. Yang ketiga, beliau mengambil juga tujuan pendidikan jiwa dari Abdullah Nasir. Kemudian yang keempat, beliau juga mengambil tujuan pendidikan yang dijelaskan oleh Asy-Syaibani. Kemudian yang kelima, beliau juga mengambil ya pengertian atau tujuan pendidikan yang dijelaskan oleh Ali Abdul. Nah, setelah beliau mengambil 5 hal itu dan kemudian beliau menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan menurut penulis adalah untuk menggapai jiwa yang sehat. Jadi, tujuan pendidikan jiwa adalah untuk menggapai jiwa yang sehat atau nafsul mutmainnah. Sehat yang dimaksud adalah terhindar dari segala macam penyakit yang membuat jiwa tersebut sakit ataupun mati serta jauh dari Allah. Beliau mengutip Imam Ghazali bahwa jiwa yang sehat adalah jiwa yang dihiasi oleh 4 induk kesolehan. Yang pertama hikmah, yang kedua iffah atau kesederhanaan, yang ketiga keberanian atau syaja'ah, kemudian yang keempat adalah al-adalah yaitu keadilan. Jadi jiwa yang sakit adalah kosongnya jiwa dari 4 induk kesolehan tersebut. Karena sakit jiwa itu bukan hanya hilangnya akal atau orang gila. Jadi sakit jiwa menurutnya bukan hanya orang yang gila itu, tapi juga orang yang hilang ketaatannya kepada Sang Khalik. Jadi itu ya. Jadi tujuan pendidikan jiwa yang dimaksud dilakukan untuk menggapai jiwa yang sehat. Jadi ini dan insya Allah nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Masya Allah, penjelasan yang sangat singkat tapi padat ya dari Ustadz Hanif Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih Ustadz ya. Tujuan pendidikan yang dimaksud dalam buku ini adalah tentang bagaimana menggapai jiwa yang sehat atau nafsul mutmainnah.
Insya Allah kita akan lebih mendapatkan pencerahan lagi tentang pendidikan jiwa yang berikutnya akan dipaparkan oleh Ustadz Askar Fatahuddin ME ya, yang insya Allah juga akan menyampaikan secara singkat dan padat yaitu tentang kurikulum pendidikan jiwa. Kami persilahkan kepada beliau. Ya, syukran atas kesempatannya Buya Ganang ya, barakallah fiik. Ya, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di bagian kami, kita akan membedah dua bab khususnya terkait dengan bagaimana metodologi dari pendidikan jiwa itu sendiri dan juga bagaimana kemudian kurikulumnya. Karena tentu mendidik jiwa bukanlah perkara yang mudah. Ya, bahkan jiwa atau qalb itu sendiri intinya berada kepada hati. Maka kita akan mengetahui bagaimana kurikulum pendidikan jiwa dan bagaimana metodologinya. Namun tentu sebelum ini kita ingin berikan beberapa penilaian terhadap buku yang beliau tulis. Ya, buku yang ditulis oleh Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA. Yang pertama yang kami dapati bahwa buku ini, masya Allah, buku yang cukup jami' mani dari mustalahat. Ya, penulis menghadirkan berbagai definisi term dengan sangat banyak, baik dari Yunani, Inggris, Arab, dan juga para ahli. Begitu juga tentang definisi kurikulum, ya, dan metodologi pendidikan jiwa. Yang kedua, dan tentu sebagai sebuah karya ilmiah, dan beliau memang adalah seorang praktisi dan sekaligus akademisi, sebagai seorang dosen di Universitas Ibnu Khaldun, beliau senantiasa mencantumkan referensi sebagai bentuk kejujuran dan akademisi beliau untuk kemudian tidak menisbahkan perkataan ke dirinya, tapi tentu menisbahkan pada sumber yang beliau kutip dan bagian daripada amanah seorang penulis yang mungkin saat ini banyak hal ini terjadi sebagai bentuk plagiarisme, dan beliau alhamdulillah mampu untuk menghadirkan nilai ilmiah tersebut. Yang ketiga adalah bahwa beliau tidak sekedar memberikan uraian teori ya, dan asumsi-asumsi, namun mampu memberikan sebuah solutif dan langkah-langkah tahapan baik dalam pendidikan atau penyusunan sebuah kurikulum jiwa itu sendiri, dan yang kedua terkait juga dengan bagaimana metodologi kita mendidik jiwa-jiwa kita di atas tuntunan ilahi. Yang keempat, tentu hal yang kami juga dapat bahwa penulis mampu menghadirkan sebuah bahasa yang mudah dipahami dan jelas dengan penulisan yang syarat dengan poin-poin. Ya. Karena terkadang kalau hanya secara deskriptif, kadang dia lebih cenderung kepada sebuah cerita atau kisah, namun dengan poin-poin yang lebih jelas menunjukkan spesifikasi dan kelebihan beliau. Dan yang kelima adalah beliau tetap tidak lupa mencantumkan nas-nas dari Quran dan hadis sebagai sebuah sumber utama Islam yang merupakan karakteristik penulis yang jauh tentunya dari tafsir liberal atau hermeneutik yang tentu akan menguatkan bahwa buku ini sangat layak untuk para pembaca dan para pemirsa memilikinya, ya, apatah lagi jiwa-jiwa yang sering galau ya daripada curhat ya, atau sering curhat di Facebook dan sana sini, maka sungguh buku ini sangat layak untuk Anda para pemirsa memilikinya. Maka sebagai khulasah dari poin yang diberikan kepada kami dimulai dari halaman 106, beliau menyebutkan mulai dari bagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang standar pendidikan itu sendiri, bahwa kurikulum hakikatnya adalah seperangkat rencana pengaturan ya mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan beliau juga banyak mengutip beberapa referensi ya, dan yang kami mungkin sebutkan di sini adalah misalnya dari Ahmad Farid ya, menyebutkan ada 3 kurikulum pendidikan jiwa. Yang pertama adalah akidah sahihah, yang kedua adalah melaksanakan kewajiban atau al-mafruḍah, dan yang ketiga adalah melaksanakan ibadah sunnah. Dan semisal juga menurut Imam Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan kurikulum ini dalam bentuk memurnikan tauhid dan juga mengikuti sunnah Nabi SAW.
Dan yang terakhir berkaitan dengan metodologi, karena tentu setelah kurikulum harus ada metodologi. Dia mengutip beberapa pendapat seperti pendapat Muhammad Qutb, Abdul Nasir Ulwan, ya, dan juga Ibnu Taimiyah, dan juga dia menyebut tentang bagaimana perkataan Ibnu Qudamah di antaranya bahwa metodologi tersebut adalah dalam melakukan ibadah zahir dan batin, menjaga adab, menjauhi segala penyakit, dan melakukan aktivitas penyelamatan jiwa seperti bertobat, bertawakal, dan zuhud. Jangan lupa untuk segera memiliki buku ini pada kontak person yang telah disediakan di layar kaca Anda. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Buya Ganang. Masya Allah, ya. Terima kasih Ustadz Askar, ya, Askar ME, SIME, ya, yang sudah tepat waktu, pembahasan yang singkat dan padat. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi para pendengar sekalian untuk ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana isi dari pendidikan jiwa karena ilmiah dari Ustadz Ahmad Alim ini. Berikutnya kita akan sambung kepada Ustadz Agusman ME, ya, kami persilahkan ya untuk menjelaskan tentang evaluasi pendidikan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya. Sebagaimana dalam poin-poin yang sebelumnya, Dr. Ahmad Halim tentunya sebelum memulai materinya beliau selalu mengawal dengan definisi. Nah, alhamdulillah terkait evaluasi pendidikan jiwa, tentunya beliau mengambil dari banyak definisi dari para pakar. Disebutkan di sini bahwa dalam bahasa Arab istilah evaluasi itu dikenal dengan istilah takwim atau takim serta qoyim, yaitu jamak dari qimah, yang pada dasarnya evaluasi merupakan sebuah kegiatan mengukur dan menilai. Jadi ini langkah awal atau kutipan awal yang beliau tulis. Untuk mengukur berarti membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, yang mana pengukuran di sini lebih bersifat kuantitatif. Sedangkan menilai berarti mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk, sehingga penilaian di sini bersifat kualitatif. Selanjutnya, secara khusus evaluasi pendidikan jiwa, kata beliau dalam tulisannya adalah ini lebih ditekankan atau lebih diutamakan pada sebuah penilaian untuk mengukur dan menilai keberhasilan dalam mendidik jiwa. Jika perjalanan pendidikan jiwa berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam dan berhasil melewati penghalang-penghalangnya, maka kata beliau akan membuahkan hasil yang bisa dinikmati di dunia maupun di akhirat. Sehingga evaluasi pendidikan jiwa ini terbagi dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan ukhrawi. Dan beliau kemudian mengambil beberapa pendapat dan beliau simpulkan bahwa ya tadi seperti yang kita sebutkan, bahwa kebahagiaan atau keberhasilan pendidikan itu dilihat dari dua kebahagiaan sekaligus, yaitu sa'adat dunia wa sa'adat akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang pertama, ketika beliau menyebutkan kebahagiaan dunia, maka beliau menjelaskan bahwa untuk merasakan manisnya iman atau khalwah al-iman, yakni seseorang mukmin yang menyucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera meraih kebaikan-kebaikan serta waspada akan berbagai kejahatan, akan merasakan buah manisnya iman, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, sungguh kebaikan itu menyebabkan sinar di dalam hati, cahaya pada wajah, kekuatan pada tubuh, keluasan rezeki, dan cinta di dalam manusia. Sebaliknya, kejahatan itu menyebabkan kegelapan di dalam hati, wajahnya tidak bercahaya, kelemahan pada badan, kesempitan kepada rezeki, dan kebencian di hati manusia. Beliau menyebutkan, manisnya iman dapat diraih oleh seseorang setelah melakukan tiga hal. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Yang kedua, hendaknya mencintai sesuatu hanya atas dasar karena Allah. Dan yang ketiga, hendaknya benci terhadap kekufuran sebagaimana ia benci jika ia dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Yang berikutnya beliau sebutkan bahwa kebahagiaan di dunia yang tadi sifatnya individu, yang adalah kebahagiaan yang sifatnya untuk masyarakat, karena ini sangat penting dalam dakwah, yaitu pada intinya bersumber dari kebahagiaan individu-individunya yang bersih jiwanya dengan taat kepada Tuhannya, dengan akhlak yang kemudian dia pancarkan di hadapan masyarakat, sehingga kemudian dakwah bisa terpancar dan diterima oleh kaum muslimin secara umum. Dan kemudian dari akhlak inilah akan memunculkan kehidupan masyarakat yang adil dan tentram di masyarakat. Kemudian yang terakhir, setelah tadi kemudian kebahagiaan dunia, maka yang terakhir adalah kebahagiaan di akhirat. Kata beliau tutup dalam poin ini bahwa kebahagiaan di akhirat akan didapat melalui hal-hal yang pertama, kebahagiaan tersebut menjelang kematian, yakni jiwa yang sehat menjelang ajalnya akan disambut kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan pula bahwa kebahagiaan di alam barzah, yakni seseorang yang bersih jiwanya akan diberikan kenikmatan di alam kuburnya dan diselamatkan dari fitnah-fitnah di dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis yang Rasulullah telah sampaikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan di padang mahsyar, hisab dan sirat. Dan yang terakhir beliau tutup bahwa seseorang yang akan kemudian mendapatkan kebahagiaan masuk surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini mungkin poin yang sangat penting dalam evaluasi pendidikan jiwa yang beliau tuliskan, dan beliau susun dengan sangat runut, tentunya dengan dalil-dalil yang lengkap di dalamnya. Demikian kami berikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Agusman ME, yang bagus sekali menjelaskan bagaimana tentang evaluasi pendidikan ya. Gimana jiwa yang sehat ya, ketika di dunia dia akan membawa kebahagiaan yang abadi ya sampai ke akhirat ya. Dan ini tadi baru tinjauan teoritis ya, masih pembukaan ya. Untuk lebih kita menjiwai lagi apa yang disampaikan oleh mu'alif, kita akan mendengarkan ya, inti dari pembahasan di buku karya ilmiah ini, yang pada bab berikutnya berbicara tentang pendidikan jiwa perspektif Ibnu Jauzi ya, seorang ulama yang sangat terkenal dalam bidang raqaiq ya, yang kelembutan hati. Yang pertama akan disampaikan oleh pembicara kita, akan dibedah oleh Ustadz Heri Purwanto Sidik ya, SSI Eshum MA ya. Waktu dan tempat kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada moderator atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama terkait pendidikan jiwa menurut Ibnu Jauzi. Di sini saya akan bahas poin A ya. Poin A yaitu terkait tentang konsep manusia menurut Ibnu Jauzi ya. Menurut Ibnu Jauzi, manusia itu terdiri dari dua ya. Terdiri dari dua unsur. Yang pertama yaitu unsur ruh dan unsur jasad ya. Jadi manusia itu disebut dengan makhluk jasadiyah dan makhluk ruhiyah. Ya. Tetapi saling mengisi satu sama lain. Ya. Itu ibarat nahoda dan perahu. Ya. Jadi harus ada yang mengatur jalannya perahu. Ya. Jadi di sini ruhiyah itu yang berperan. Ya. Makanya Ibnu Jauzi mengatakan manusia itu ya identik dengan jiwanya ya. Identitas manusia itu terdapat pada jiwa ya. Pada jiwa. Dan menurut Ibnu Jauzi, jiwa itu terdiri dari yang pertama unsur akal, yang kedua unsur amarah, dan unsur hawa nafsu ya. Terkait unsur akal, beliau membagi lagi, ada yang namanya keutamaan dan ada namanya keburukan. Pada akal, keutamaannya terdapat pada kebijaksanaan, dan sedangkan pada keburukan terdapat pada kebodohan. Jadi bertolak belakang ya. Kemudian amarah itu keutamaannya adalah pemberani, sedangkan keburukannya adalah penakut. Sedangkan nafsu ya, keutamaannya adalah iffah, yaitu menjaga diri dari kemaksiatan,
sedangkan keburukannya adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi dalam jiwa ini ada proses yang dinamakan proses psikologis, sehingga hasilnya adalah menjadi kepribadian, memiliki kepribadian yang baik. Akal, amarah, dan hawa nafsu itu seperti gula, garam, dan bumbu dalam sebuah masakan, ya. Jadi saling mengisi satu sama lain. Ya. Tidak ada anggapan, Ibnu Jauzi juga menolak anggapan yang menganggap nafsu itu adalah sumber keburukan. Ya. Kenapa? Karena proses semua itu berasal dari pusatnya di situ adalah akal, ya. Jadi akal yang akhirnya menentukan, ya. Dan tadi tentang gula dan garam bumbu itu memiliki peluang yang sama, ya, tentang lezatnya satu masakan, ya. Sehingga di sini harus di antara akal, amarah, dan hawa nafsu itu harus dibuat harmonisasi, ya, saling mengisi satu sama lain, sehingga beliau mendukung teori tanasuknya Ibnu Miskawai, ya, yang di situ mengambil jalan tengah, ya, jalan adil, ya. Jadi jalan adilnya adalah jika akal dan adilnya adalah aib, kemudian amarah itu jalan adilnya adalah berani, dan hawa nafsu jalan adilnya adalah iffah, menjaga kehormatan atau menjaga diri dari maksiat dan perbuatan dosa. Begitu saja kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ustadz Heri, ya. Ini tadi tentang konsep manusia menurut Ibnu Jauzi. Ya, jadi ini Ustadz, ya, maksudnya tadi beliau tidak setuju kalau nafs itu jiwa adalah sumber keburukan, ya, karena itu tidak lain adalah pengaruh dari akal juga, ya Ustadz, ya. Begitu saja. Ya, jadi akal dan hati itu saling mengisi, ya, bagaikan garam dan bumbu, ya, dalam menu atau masakan yang dihidangkan, jadi saling mengisi gitu. Masya Allah, semakin memberikan pencerahan, ya, kepada kita semuanya. Ini tadi baru tentang konsep manusia. Bagaimana kemudian makna dan tujuan pendidikan jiwa menurut atau perspektif Ibnu Jauzi, maka akan disampaikan oleh pembicara berikutnya, yaitu Ustadz Madeni Al-Lomboki, ya, MPDI. Kami persilahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya kepada kami. Maka dalam bab ini yaitu ada dua hal yang akan dibahas, ya, yang dipaparkan oleh penulis dalam bukunya tersebut, yaitu Ustaz Dr. Ahmad Salim. Yang pertama itu makna dan tujuan pendidikan jiwa menurut Ibnu Jauzi. Kemudian yang kedua itu landasan teologis pendidikan jiwa menurut Ibnu Jauzi. Maka dalam bab ini pertama yaitu tentang makna jiwa menurut Ibnu Jauzi. Apa makna pendidikan jiwa menurut Ibnu Jauzi? Maka Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya jiwa bagi Ibnu Jauzi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa jiwa itu begitu penting? Karena jiwa sebenarnya merupakan inti dari manusia itu sendiri. Oleh karenanya diperlukan pendidikan untuk mendidik menuju kesempurnaan. Lanjut, Ibnu Jauzi mengatakan yang ditulis oleh Dr. Adam dalam bukunya bahwasanya kesejahteraan hanya dimiliki bagi orang yang jiwanya terdidik, dalam arti terbebas dari hawa nafsu dan kehinaan. Maka pendidikan tidak hanya sebatas pendidikan jasmani saja, tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah pendidikan jiwa atau pendidikan rohani. Bahkan pendidikan jasmani itu akan membawa kepada kemaslahatan badan, sementara pendidikan rohani akan membawa kepada kemaslahatan jiwa. Lalu manakala kita ditanya, mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, mana yang lebih utama antara pendidikan jiwa ataukah pendidikan rohani atau pendidikan badan, ya. Maka jiwa tentu lebih utama daripada raga, karena jiwa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sarana untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendapat ini senada dengan
apa yang digagas oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam satu kaidah yang mengatakan a'mal al-qulub asyraf indallahi minal a'mal al-jawarih. Artinya bahwasanya amalan hati itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amalan badan. Maka Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya sebelum mendidik jiwa maka harus kita mengetahui dulu kriteria-kriteria jiwa itu sendiri. Maka beliau mengatakan bahwasanya jiwa itu terbagi menjadi dua, ya. Ada jiwa yang disebut dengan jiwa suci atau nafsun thahirah, atau nanti beliau mengatakan bahwa jiwa suci inilah yang dimaksud dengan jiwa mutmainnah itu, sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan kemudian ada yang kedua, yaitu pembagian jiwa yang kedua, itu jiwa yang kotor atau nafsun kadirah, ya. Maka dari uraian di atas bisa dimengerti bahwasanya pada hakikatnya jiwa kita adalah fitrah. Karena pada hakikatnya manusia terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu yuladu alal fitrah. Maka adapun kemudian terjadinya keburukan, terjadinya fujur, terjadinya kemaksiatan dalam jiwa, itu tergantung dengan pendidikannya. Begitu juga terjadinya ketakwaan, terjadinya kebaikan, itu juga tergantung dengan pendidikan jiwa. Maka pendidikan jiwa butuh latihan, butuh riyadhah untuk selalu menjadikannya menjadi jiwa-jiwa yang terbaik. Nah, kemudian Ibnu Jauzi juga mengutip, yaitu dalam menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa nafsin wa ma sawwaha falamha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Maka beliau mengatakan bahwasanya dari 4 ayat tersebut Ibnu Jauzi menafsirkan bahwa jiwa memiliki potensi baik dan buruk. Ia berpotensi baik jika selalu mensucikan diri dengan segala yang mengotorinya, yaitu dengan memperbanyak ketaatan, memperbanyak amal-amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Dan sebaliknya juga jiwa kita itu berpotensi melakukan kemaksiatan jika jiwa kita selalu dikotori oleh hal-hal yang berbuat kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan, dan lain sebagainya. Maka terkait dengan tujuan pendidikan jiwa menurut Ibnu Jauzi, yaitu sebenarnya tujuan pendidikan jiwa adalah agar bagaimana supaya tercapainya jiwa yang suci, yaitu nafsun thahirah tadi, atau istilah lain Ibnu Jauzi yaitu nafsul mutmainnah. Kapan jiwa kita disebut nafsul mutmainnah? Yaitu manakala memiliki 3 kriteria pokok. Yang pertama adalah tertanam iman yang kuat dalam jiwanya, atau al-mutmainnah bil iman. Kemudian yang kedua, jiwanya itu selalu ridho terhadap qada dan qadar Allah, selalu ridho terhadap ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ar-ridho bi qada'illah. Dan yang ketiga yaitu yakin akan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau al-muqinat bima wa'adallah. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu landasan teologis pendidikan jiwa menurut Ibnu Jauzi. Maka landasan pendidikan jiwa menurut Ibnu Jauzi yaitu harus dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut siapa? Tentu yaitu menurut pemahaman salafus saleh. Nah, kemudian dalam bukunya Salim memaparkan begitu banyak, ya, keutamaan-keutamaan salafus saleh, keutamaan generasi-generasi terbaik yang Nabi SAW sendiri mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik manusia, sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa adalah masaku, itu masa para sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa sudahnya itu masa para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, dan kemudian yang sudahnya itu masa tabi'ut tabi'in. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan makna dan tujuan pendidikan jiwa, kemudian landasan teoritis tentang pendidikan jiwa. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kami kembalikan kepada moderator kita, Ganang Prihatmoko, MA. Ya, terima kasih Ustadz Madeni. Masya Allah. Ini singkat dan padat, ya. Ini mulai pada lubul masalah, jadi inti dari buku ini menyoroti bagaimana perspektif Ibnu Jauzi tentang pendidikan jiwa, yang tadi secara singkat bahwa jiwa ini adalah inti dari manusia, ya. Maka jiwa ini memiliki peranan yang sangat penting, bahkan dikatakan a'mal qulub ini asyraf indallah minal jawarih, ya.
Maka insya Allah kita akan mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi bagaimana pengaplikasian dalam kurikulum pendidikan jiwa ya. Setelah mendapatkan secara teoritis tadi perspektifnya Ibnu Jauzi, maka untuk kurikulum pendidikan jiwa menurut Ibnu Jauzi akan disampaikan oleh Ustadz kita Syahrul MSI ya. Kami persilahkan kepada beliau. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat bagian membahas tentang kurikulum pendidikan jiwa Ibnu Jauzi. Menurut beliau, jiwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah akal, ghadab, dan syahwat. Maka muatan pendidikan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang berdimensi permanen atau spiritual, serta memenuhi kebutuhan yang berdimensi material dan emosional. Untuk kebutuhan material emosional dibutuhkan kurikulum yang bersifat akliyah dan kauniyah. Sementara untuk kebutuhan keruhaniaan atau spiritual dibutuhkan kurikulum nakliyah atau syariah. Ibnu Jauzi memandang sangat penting ilmu rasional atau akliyah atau empiris tajribiyah, karena dengannya manusia mampu berpikir dan mentadabburi keagungan Allah. Akal pada hakikatnya mengajak pada kebaikan dan ketaatan. Fitrah akal cenderung pada hal-hal yang positif. Namun ilmu akliyah tidak cukup karena akan membawa manusia menuju menuhankan akalnya. Maka ilmu akliyah harus dipandu oleh ilmu nakliyah agar tidak tersesat seperti iblis. Akliyah dan nakliyah bukanlah dualisme yang dipisahkan, tetapi suatu kesatuan yang utuh saling melengkapi. Maka konsep beliau, Ibnu Jauzi ini adalah internalisasi keruhaniaan pada setiap pelajaran, baik yang bersifat akliyah maupun nakliyah. Jadi ada intervensi, internalisasi. Beliau mengkritik praktek perilaku spiritual dalam ritual-ritual yang eksklusif. Artinya tidak setuju dengan pendidikan spiritual atau tazkiyatun nafas yang dilembagakan dalam bentuk tarekat tertentu dengan riadoh-riadoh tertentu. Nah, itu bisa dibaca di bukunya kritikan-kritikan beliau terhadap tarekat-tarekat yang ada, yang itu mengarah kepada sesuatu yang tidak syariat. Kemudian yang kedua adalah metodologi pendidikan jiwa Ibnu Jauzi. Ada 2 metodologi yang ditawarkan oleh beliau. Yang pertama adalah takliyah, tahkliyah atau tahalli, yaitu proses mengosongkan jiwa dari segala kecenderungan yang jelek. Karena Allah itu suci, maka dekatinya Allah dengan kesucian. Apa saja yang disucikan? Yang pertama adalah syubhat. Ada syubhat syirik, syubhat nifaq, ada syubhat bid'ah. Yang kedua adalah syahwat. Ada syahwat birahi, syahwat rakus, syahwat kekuasaan, bakhil, boros, dusta, dengki, dendam, marah, sombong, ujub, pamer, berpikir keterlaluan, terlalu sedih, terlalu senang, malas, dan pesimis. Yang kedua, setelah proses pengosongan jiwa, selanjutnya yang kedua adalah tahliyah, yaitu proses mengisi jiwa dengan hal-hal yang terpuji. Apa tahapannya? Yang pertama adalah mujahadah, bersungguh-sungguh untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua adalah taubat nasuha, kemudian sabar, muhasabah, tafakkur, khauf, roja, dan mahabbah. Itulah tadi metodologi pendidikan jiwa Ibnu Jauzi. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih. Masya Allah Ustadz Syahrul MSI atas penjabarannya ya tentang kurikulum dan metodologi pendidikan jiwa perspektif Ibnu Jauzi, di mana tadi Ibnu Jauzi itu sangat memperhatikan bagaimana memadukan antara akliyah dan nakliyah. Jadi beliau ingin menginternasionalisasi keruhanian itu baik secara akliyah maupun nakliyah. Selain itu juga beliau mengkritik ya penerapan metode pembersihan jiwa atas tazkiyatun nufus pada tarekat-tarekatnya.
Dan insya Allah kita akan sambung lagi bagaimana mengevaluasi pendidikan jiwa menurut Ibnu Jauzi ya, setelah tadi kita dengarkan bersama tentang konsep makna dan landasan teologis. Berikutnya insya Allah evaluasi pendidikan jiwa menurut Ibnu Jauzi disampaikan oleh Ustadz Ali Abdurrahim MPDI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja untuk materi kali ini yaitu evaluasi ya, indikasi keberhasilan dari penyucian jiwa Ibnu Jauzi ya. Di sini dituliskan oleh beliau Dr. Ahmad Alim itu ada 5 indikasi. 5 indikasi jiwa seseorang itu berhasil ya, berhasil apa? Yang pertama adalah antusias dalam kebajikan. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, rendah hati dalam beramal. Yang keempat, menyesali diri dari dosa yang telah lalu. Dan yang kelima, takut dari hari akhir yang buruk. Antusias dalam kebajikan di sini dijelaskan adalah kesungguhan hati, ya, berlomba-lomba melaksanakan kebaikan, fastabiqul khairat, ya, dengan penuh keikhlasan dan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Dan yang kedua, indikator penyucian jiwa disebut sukses adalah menjauhi maksiat. Ya, menjauhi maksiat ini merupakan salah satu faktor penyucian jiwa itu sukses, berhasil. Ya. Kemudian yang ketiga, rendah hati dalam beramal. Ya, tawadu, sebanyak apapun amal yang dia laksanakan, dia merasa amalan dia itu masih sedikit dan tidak tahu diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Jadi tidak sombong, tidak takabur, ya, tidak menampakkan keberhasilan, tidak menampakkan amalan-amalan dirinya, ya, tidak pamer-pamer. Oh, ane saum Daud, ya. Ente nggak saum Daud, cuma Senin Kemis itu aja bolong-bolong, tidak seperti itu. Tetapi rendah hati, rendah diri dalam beramal. Kemudian menyesali diri dari dosa. Ya. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW yang sudah dijamin surga saja masih selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 100 kali dalam sehari. Apalagi jiwa kita yang tidak maksum, ya, yang penuh dengan dosa setiap detik, ya. Itu perlu lebih banyak beristighfar. Jadi indikator yang keempat ini adalah menyesali diri dari dosa. Selalu merenung, ya, berpikir dosa apa yang kita lakukan hari ini. Bermuhasabah di setiap sebelum tidur kita. Jangan sampai kita berjumpa Allah dalam keadaan bermaksiat, berbuat zalim kepada orang lain. Dan yang kelima adalah takut dari akhir yang buruk. Takut kita masuk ke dalam golongan-golongan yang su'ul khotimah, ya. Jadi selalu berdoa meminta kepada Allah, Allahumma rzuqni taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wa ridhoka wal jannah ba'dal maut. Ini 5 indikasi seseorang itu sukses dalam membina jiwanya, ya. Sukses dalam membersihkan dirinya. Jadi yang pertama saya ulangi yaitu antusias dalam kebajikan, yang kedua menjauhi maksiat, yang ketiga rendah hati dalam beramal, yang kelima menyesali segala perbuatan dosa yang telah lalu, dan yang kelima takut akan akhir yang buruk. Ini 5 indikator ini tidak akan bisa digarisbawahi, tidak akan bisa digapai oleh seseorang kecuali dia punya mujahadatun nafs, kesungguhan diri. Ya, kesungguhan diri dalam mensucikan dirinya, dalam membersihkan dirinya. Saya akhiri bagi saya sesi saya ini bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya kepada seorang sahabat dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang beriman dengan hari pertemuan denganmu, ridho terhadap ketetapanmu, dan qanaah terhadap pemberianmu. Yaitu sedikit dari saya ya tentang 5 indikator orang itu sebagai bahan evaluasi bahwa orang itu jiwanya bersih, ya, sukses mengamalkan pendidikan jiwa
karya Ibnu Jauzi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair Ustaz Ali yang sudah merangkum ya dengan sangat baik sekali ya. Bagaimana indikasi keberhasilan ini, evaluasi pendidikan jiwa perspektif Ibnu Jauzi, di mana tadi ada 5 ya. 5 Ustaz ya, ada 5. Dan kunci dari keberhasilan tadi adalah bagaimana bermujahadah ya, memperbaiki jiwa itu ya agar bisa menjadi jiwa yang antusias dengan kebaikan, jauh dari maksiat, kemudian menyesali perbuatan maksiatnya, dan ingat selalu dengan hari akhir ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulan kita bagi para pendengar sekalian. Beginilah ya bagaimana Ibnu Jauzi memberikan penjelasan tentang bagaimana mendidik jiwa kita ya, agar menjadi jiwa yang nafsul mutmainnah. Pada kesempatan ini kita akan berikan kepada Ustadz Adi Juang yang pada bab 4 ini menjelaskan perspektif pendidikan jiwa menurut Sufi ya. Kita ingin tahu bagaimana ya perspektif pendidikan jiwa ini menurut Sufi ya. Kita langsung berikan kesempatan kepada Ustadz Adi Juang As-Sufi. Silahkan Ustadz. Saya suara masuk? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Jiwa dalam perspektif Sufi. Agak keras Ustaz, suara Ustaz. Pendidikan jiwa dalam perspektif Sufi. Sudah jelas? Ya, oke. Dalam buku beliau, Dr. Ahmad Alim, dalam buku pendidikan jiwa, ada bab keempat, yaitu pendidikan jiwa dalam perspektif Sufi. Beliau di sini menguraikan makna nafas dulu bagi kalangan Sufi. Itu tidak jauh beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan beliau menguraikan bahwasanya nafas itu atau jiwa itu di antara 2 hal, yaitu roh dan jism. Sufi melihatnya seperti itu, di antara roh dan jism. Adapun jiwa secara standar, dia itu lebih menuju ke jism atau jasad atau basyariah, dan lebih suka menjauh daripada roh. Oleh karena itu pendidikan jiwa menurut perspektif Sufi yaitu mengangkat dari kecenderungan nafs atau jiwa dari kecenderungan ke basyariah atau jasad atau jism menuju ke roh. Kemudian beliau juga, Dr. Ahmad Ali, mengutip beberapa ahli Sufi termasuk Ghazali, kemudian Ibnu Khaldun dan sebagainya, Imam Ghazali, Ibnu Khaldun. Beliau adalah tokoh-tokoh Sufi, khususnya Imam Ghazali. Beliau banyak mengutip di antaranya dari kitab Ihya. Kemudian di dalam menuju tazkiyatun nafs, yaitu menuju ke jasadiah, dari jasadiah menuju ke ruh, beliau menjelaskan bahwasanya di sana ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah taqalli. Taqalli itu adalah membuat jauh-jauh sifat yang kurang baik, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kurang baik. Jiwa-jiwa ini dosa-dosa dan sebagainya dibersihkan dahulu. Setelah dibersihkan, baru keduanya adalah tahalli. Tahalli itu mengisi. Jadi setelah bersih, kemudian jiwa diisi dengan hal-hal yang baik. Kemudian setelah diisi dengan hal-hal yang baik, ditinggikan lagi menuju hakikat, yaitu tidak memperdulikan pandangan manusia, tidak memperdulikan orang lain. Yang diperdulikan adalah posisi dia sebagai hamba Tuhan, hamba Allah yang lemah, yang rendah, semakin rendah di hadapan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Itu
saya sarikan dari ini bab beliau tentang perspektif tazkiyatun nafs menurut perspektif sufi. Beliau juga terakhir beliau juga memberikan arahan bahwasanya tasawuf atau sufi itu tidak meninggalkan syariat ataupun juga yang kedua adalah akidah. Jadi akidah benar, syariat juga benar. Bukan sufi yang tanpa melihat syariat punya syariat sendiri, tidak. Beliau tetap berdiri tegak di atas tauhid yang benar dan juga syariat yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tazkiyatun nafs. Cirinya adalah tazkiyatun nafs tidak boleh bertentangan dengan apa-apa yang telah diajarkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang bisa saya beri resume gambaran singkat tentang tempat ini, semoga bermanfaat. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz Ade Juang MA. Ini mungkin bisa tambah 1 menit lagi Ustaz. Bagaimana tadi bahwasanya perspektif sufi itu melihat nafs itu lebih dominan ke jasad ya gitu. Ya. Sebetulnya tadi belum mendapatkan penjelasannya. Gimana Ustaz? Silakan. Jadi kan nafas itu di antara jasad, dan ini menurut ini ya perspektif beliau menulis sebagai tulisan sebagai perspektif sufi. Jadi beliau mengutip beberapa referensi dari sufi. Yang sebutkan tadi adalah Ghazali, kemudian Imam Ghazali, kemudian Imam Junaid, kemudian Ibnu Khaldun. Beliau beranggapan seperti ini. Manusia itu semuanya ada kebutuhan, rohani ada kebutuhan, jasadiah juga ada kebutuhan. Nah, nafas itu di antara keduanya. Nah, ketika nafas ini lebih condong kepada kebutuhan jasadiah, dia akan melupakan kebutuhan ruhaniah. Padahal ruhaniah ini yang lebih penting. Apalagi ketika lupa dengan kebutuhan ruhaniat, hanya mengedepankan kebutuhan jasadiah. Nah, di sini letak kesalahan bagi orang-orang sufi, sehingga dia hanya menuruti kehendak jasad berupa makanan, keluarga dan sebagainya, syahwat dan sebagainya. Dan ketika tidak ada fondasi roh kontrol dari roh yang ruhaniah yang bagus, maka dia akan jatuh kepada dosa. Nah, disinilah tazkiyatun nafs jadi menarik jiwa dari kecondongan kepada jasad, kebutuhan jasadiah menuju ke ruhaniah berupa tazkiyah, yaitu tazkiyah tadi setelah takalli menuju ke takalli, yaitu dibersihkan dahulu kemudian diisi. Kemudian di sini juga ditulis juga dalam sufi itu kan ada istilahnya tarekat. Nah, tarekat itu jelaskan bahwa tarekat itu adalah sebuah metodologi. Biasanya di situ ada mursyid atau guru yang membimbing. Gitu. Nah, fungsinya guru di sini adalah supaya murid ini, ya, orang yang ingin menempuh jalan ini tidak sesat. Nah, pentingnya di sini juga tentu mencari guru yang benar. Nah, di situ beliau menulis pentingnya tetap di dalam koridor tauhid dan syariat. Itu Ustaz Ganang. Ya, terima kasih Ustaz Ade Juang ini. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya. Insyaallah kita akan lihat bagaimana nih penilaian perbandingan pendidikan jiwa antara perspektif Ibnu Jauzi dan Sufi. Kita akan berikan kesempatan kepada murabbi ya, sang murabbi kita. Ini Buya Abdul Hakim MPDI ya. Ini pas sekali untuk menyampaikan bagaimana perbandingan pendidikan jiwa ya tentang perspektif Ibnu Jauzi dan Sufi. Kita berikan kesempatan kepada beliau ya. 5 menit, silahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan antara konsep pendidikan jiwa menurut Ibnu Jauzi dan konsep pendidikan jiwa menurut Sufi.
Jadi karena ini perbandingan, maka akan saya kedepankan dua pandangan. Yang pertama pandangan Ibnu Jauzi, yang kedua pandangan dari kalangan Sufi yang sebagian besar dalam buku ini juga diwakili oleh Imam Ghazali. Kemudian berbicara tentang pendidikan, maka yang dibandingkan itu hanya 6 hal ya, tidak banyak, tidak semuanya. Karena pendidikan biasanya mencakup 6 hal. Yang pertama landasan teoritisnya, yang kedua konsep manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek daripada pendidikan. Yang ketiga kemudian tentang tujuannya, tujuan pendidikannya, kemudian kurikulum, metodologi, dan yang terakhir adalah evaluasinya. Ini adalah poin-poin yang akan disampaikan dalam sesi ini atau rangkuman dari yang lain. Yang pertama, kita bicara tentang landasan teori. Landasan teoritis terkait dengan pendidikan jiwa. Kalangan Sufi meyakini bahwasannya landasan pendidikan jiwa itu yang pertama dari Al-Quran dan Sunnah, dan yang ketiga adalah waliullah. Jadi ketika ada orang mendapat keistimewaan berupa waliullah, maka omongannya atau ilmunya itu bisa dijadikan sebagai landasan. Sementara Ibnu Jauzi, beliau sepakat dengan kalangan Sufi dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan. Tetapi beliau berbeda pendapat dengan waliullah. Ibnu Jauzi lebih cenderung bahwasanya lebih mengedepankan pendapat ulama salaf seperti itu. Maka nanti akan muncul pertanyaan, ulama salaf yang menjadi waliullah atau waliullah yang dari kalangan ulama salaf, seperti itu. Ini hanya perbandingan ya. Jadi perbedaannya hanya di yang poin terakhir itu, waliullah dan ulama salaf. Yang kedua, konsep manusia. Konsep manusia ini baik dari kalangan Sufi maupun Ibnu Jauzi, keduanya sepakat bahwasanya manusia itu terdiri dari esensi manusia adalah dari jiwanya. Jadi keduanya sepakat bahwasanya jiwa manusia perlu dikedepankan. Kemudian manusia juga terdiri dari akal, dan setelah dari akal itu terdiri dari godok dan syahwat. Ini sepakat. Tapi kemudian yang berbeda pandangan adalah dari cara kerjanya. Menurut kalangan Sufi, cara kerja ketiga jiwa tadi, baik nafas, baik apa itu akal, godok dan syahwat, menurut kalangan Sufi itu cara kerjanya adalah saytor. Ketika satu mendominasi, maka dua sisanya akan kalah dominasinya. Sementara Ibnu Jauzi mengatakan ketiga hal ini cara kerjanya adalah tanasuk, saling melengkapi. Seperti itu. Jadi perbedaannya adalah antara cara kerja saytor yang mendominasi, ada yang tanasuk. Itu yang perbedaannya. Yang kemudian tujuan. Tujuan daripada pendidikan jiwa menurut Sufi itu adalah tercapainya jiwa yang suci. Ibnu Jauzi pun sama, sepakat dengan kalangan Sufi, yaitu tercapainya jiwa yang suci. Tapi kemudian yang terjadi perbedaan antara Sufi dengan Ibnu Jauzi adalah pada pencapaian hakikat. Kalangan Sufi meyakini tujuan daripada pembersihan jiwa adalah tercapainya makam hakikat. Sementara Ibnu Jauzi mengatakan tujuan daripada pendidikan jiwa adalah tercapainya hakikat daripada ubudiyah. Kalau kita mengutip pendapat Imam Malik mengatakan ya, barang siapa yang bertasawuf tanpa mempelajari fikih, tentu dia ini akan fasik. Zindik. Barang siapa mempelajari fikih tanpa tasawuf, dia akan fasik. Barang siapa yang mempelajari keduanya, menggabungkan keduanya, maka dia sudah mencapai makam hakikat seperti itu. Jadi perbedaan antara capaian hakikat dan hakikat ubudiyah. Kemudian kurikulum, terkait dengan kurikulum pendidikan jiwa, Sufi itu mengatakan sama, semuanya harus melalui tahapan muamalah. Ini sama, baik Sufi atau kalangan Ibnu Jauzi, ini sepakat bahwasanya kurikulum adalah syariat. Tetapi terjadi perbedaan pendapat di mukasyafah dan ilmu akliyah. Sufi mengatakan mukasyafah yaitu orang yang dibuka hal-hal gaib oleh Allah sehingga dia memiliki kemampuan melihat hal-hal yang gaib. Tapi ini berdasarkan kehendak Allah tentunya. Sementara Ibnu Jauzi ini mengatakan ya kurikulumnya itu adalah kurikulum yang dapat dimakul gitu ya, dicapai oleh akal. Gitu. Adapun untuk metodologi baik dari Sufi dan Ibnu Jauzi, Sufi itu mengedepankan metode tahalli, pembersihan diri, kemudian setelah bersih baru tahalli, dihiasi. Setelah dihiasi, maka akan muncul tajalli, sebuah keagungan Allah yang nampak pada pribadi manusia, mencerminkan keagungan Allah. Itu tentu dari cahaya Allah ya. Sementara menurut Ibnu Jauzi, perbedaan terjadi pertama, beliau sepakat dengan tahalli, pembersihan diri. Setelah bersih kemudian tahalli, dihiasi, kotor mandi, setelah mandi diwangi-wangiin gitu kan. Dan yang terakhir baru akan muncul yang namanya tahqiq ubudiyah. Tahqiq ubudiyah itu apa? Ibadahnya semuanya menjadi sangat luar biasa, jauh dari sebelum-sebelumnya. Itu perbedaannya. Dan yang terakhir terjadi perbedaan di
evaluasi. Bagaimana mengevaluasinya? Tentu setelah selesai evaluasinya menurut kalangan sufi, yang pertama dari mukasyafahnya dan musyahadahnya. Ketika seorang sufi melakukan pendidikan jiwa belum nyampai level musyahadah, belum bisa menyaksikan hal yang masih tertutup, maka ini dikatakan belum berhasil. Sementara Ibnu Jauzi mengatakan untuk mengevaluasi, lihatlah dari sisi ibadahnya. Ketika sudah baik akhlaknya, sudah benar ibadahnya, maka jiwanya sudah mencapai tujuan daripada pendidikan jiwa ini. Ikhwatifillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak-banyak kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Hakim. Saya ada pertanyaan satu, Ustadz. Gimana tadi, Ustadz? Mohon sedikit dijelaskan tadi perbedaan tujuan pendidikan jiwa antara Sufi dengan perspektif Sufi dan Ibnu Jauzi itu. Kalau Sufi tercapainya hakikat, sementara Ibnu Jauzi tercapainya hakikat ubudiyah. Ini mungkin bisa ada kalimatul fasl ya yang bisa membedakan yang secara singkat saja. Silahkan, Ustaz. Oke, sekilas ya. Inti perbedaannya adalah di kalimat fana. Para sufi mengatakan mukasyafah ketika seorang sudah mencapai derajat fana itu adalah dia merasa sudah bersih jiwanya, kemudian sampai derajat fana, sehingga fana itu rusak, tidak ada, sehingga dia melihat tidak ada sesuatu dalam dirinya, yang ada hanyalah kebesaran Allah semuanya. Begitu Allah semuanya Allah. Ini adalah level fana. Dia tidak lagi memikirkan tentang dirinya sendiri. Semuanya terbayang Allah dan lain-lain. Sementara menurut Ibnu Jauzi, hakikat daripada pembersihan jiwa adalah agar orang beribadah, pertama dia akidahnya benar, kemudian ibadahnya benar, semangat akhlaknya bagus dan lain-lain. Jadi ada bedanya di situ. Di kata kuncinya adalah kalimat fana. Insya Allah seperti itu. Iya. Ini seperti merepresentasikan dua madrasah sepertinya ya. Bagaimana kalau di Sufi itu mungkin lebih akrab familiar di telinga kita dengan istilah tasawuf gitu ya. Ya, dan di versi Ibnu Jauzi itu dengan tazkiyatun nafs. Ya, untuk perbandingan tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Ustadz Abdul Hakim, jazahullahu khairan jaza. Dan pada kesempatan berikutnya ini di bab yang ke-6 yang terakhir ini kita akan mendengar bagaimana solusi krisis spiritual manusia modern yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Muttaqin MH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, untuk bab yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang solusi krisis spiritual manusia modern. Pada bab yang terakhir ini, sebelum dikaji tentang solusi krisis spiritual, penulis Kiai Haji Dr. Ahmad Alim menyebutkan dan menerangkan penyebab utama krisis spiritual. Disampaikan ada dua penyebab utama krisis spiritual. Yang pertama adalah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi dua penyebab inilah yang menjadikan nanti terjadinya krisis spiritual pada manusia modern. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ayat ini yang dijadikan dasar bahwasanya dua sifat yang menjadikan seseorang itu mempunyai krisis spiritual. Yang pertama adalah adha'us shalah. Jadi kelak akan ada suatu kelompok sesudah mereka pengganti yang buruk, mereka yang menyia-nyiakan sholat.
Ditafsirkan oleh Ibnu Jauzi bahwasanya orang yang menyia-nyiakan sholat mereka adalah orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling dari jalan vertikal, yaitu hablum minallah. Nah, inilah yang pertama yang menjadikan krisis spiritual, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menuruti hawa nafsu. Ya. Nafsu ini kalau dituruti tidak ada akhirnya, ya, tidak ada puasnya. Makanya menuruti hawa nafsu ini merupakan penyebab salah satu utama krisis spiritual. Kemudian yang terakhir, bagaimana solusinya agar krisis spiritual itu bisa diobati atau terapi krisis spiritual? Yang pertama adalah tentunya mengendalikan hawa nafsu, dan yang kedua adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh Ibnu Jauzi, ayat tersebut sebagai solusi dari segala keterpurukan manusia akibat menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hijrah dari segala hal yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari kekufuran, kemaksiatan, menuju apa yang mendatangkan pahala, yaitu dengan ketaatan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Jadi ending dari buku yang disusun oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Alim ini adalah kita diharapkan bisa fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar sehingga kita mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, dan terima kasih banyak Ustadz Muhammad Muttaqin MH atas kesimpulan yang sudah beliau sampaikan tadi dari buku Pendidikan Jiwa, ya. Ikhwatal iman, para pendengar, para pemirsa Kalam TV yang dimanapun Anda berada, tentu apa yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh para pemateri dalam bedah buku kali ini tentu tidak mencakup untuk seluruh apa yang ada dalam isi buku tersebut, ya. Para ulama pernah mengatakan fa inna ma'rifata usul asya wa mabadi'aha min a'dhamil umuri naf'an, ya, min a'dhamil ulumi naf'an. Jadi mengetahui seluk-beluk pokok-pokok inti dari segala sesuatu ini adalah salah satu ilmu yang paling bermanfaat. Maka untuk kita mendapatkan penjelasan yang lebih detail, ya, untuk mendapatkan pemaparan yang lebih komprehensif, setelah tadi diberikan mukaddimah pendahuluan oleh para asatidah, para tokoh-tokoh masa depan umat ini, maka silakan para pemirsa, para pendengar Kalam TV dan semua kaum muslimin untuk bisa memperdalam lagi, ya, ilmu tentang pendidikan jiwa, tazkiyatun nufus atau tentang tasawuf ini, untuk bisa membeli atau bisa mempelajari sendiri dari buku yang dikarang oleh Ustadz kita semuanya, Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Alim hafizahullah ta'ala. Saya pribadi, Ganang Brihatmoko MA, dan semua peserta kaderisasi ulama, para calon ulama masa depan, ya, yang sekarang sedang belajar di Ponpes Ulul Albab UIK Bogor ini, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita berikan pemahaman yang benar, kemudahan untuk menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga mengantarkan kita untuk mendapat yang terbaik di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jemain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mali ini kok tegang hari fotonya, kenapa?
Ini udah off belum nih? Masih live nggak ini?